Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yauma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab durus minal Qur'anil Karim lil Jami'atil Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah. Tayyib. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab durus minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'anul Karim milik Universitas Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah. Tayyib, dan insyaallah materi ini adalah materi yang terakhir di pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang durus minal Qur'anil Karim. Tayyib, ladaina huna suratan Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Robnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ya, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas. Ya, al-waswas ini syaitan yang membisikkan. Ya, maksudnya membisikkan kejahatan. Al-khannas yaitu ya, yang mengintai. Jadi dari keburukan syaitan yang membisikkan dan mengintai. Dari syaitan, dari keburukan syaitan yang membisikkan kejahatan yang mengintai. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ya yuwaswisu. Ini dari wazan waswasa yuwaswisu. Dari fi'il waswasa yuwaswisu. Ya. Yuwaswisu artinya membisikkan. Yang membisikkan maksudnya adalah membisikkan kejahatan fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Sudur ini jam'u sadrin, jamak dari sadr. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik. Ini terjemahan dari surah An-Nas. Baik, al-masail, pembahasannya atau masalahnya. Awalan, yang pertama adalah ma'anil kalimat, makna atau arti kosakata. Tsaniyan, al-ma'nal am, makna dari surah An-Nas. Tsalisan, yang ketiga, al-haditsul ladzi fihi syari'atun, ya, syari'atun bi qiraati
qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas idza awa ila firash. Itu sebuah hadis yang di dalamnya terkandung syariat, ya, membaca qul huwallahu ahad, yaitu al-ikhlas, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas, an-nas, idza awa ila firasyi, apabila dia pergi ke tempat tidur, maksudnya sebelum tidur, ya, ketika dia hendak tidur. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke pembahasan pertama awalan. Namun sebelum itu ada eh, pendahuluan. Dikatakan bahwasannya asyaitonu aduwwul insan. Syaitan itu adalah musuh dari manusia. Musuhnya manusia. Ya. Wa huwa yu'dhihi, dan syaitan itu mengganggu manusia. Wal muslimu yaqra'u suratan nas likai yabta'ida anhu syaitan. Dan seorang muslim itu membaca surah An-Nas supaya, ya, likai ini min adawat, dalam bahasa Arab disebutkan min adawatin nasibah. Dia salah satu dari penasab fi'il mudhari. Supaya, ya, syaitan itu menjauh darinya. Ya, supaya syaitan itu menjauh darinya. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian sanian yang kedua yaitu ma'anil kalimat, arti kosakata. Ya, arti kosakata. Tayyib. Yang pertama ada aduwun. Aduwun, ya, ini artinya musuh. Maknanya adalah dia semakna dengan diddus sadiq, diddus sadiq. Diddu sadiqin, lawan dari sahabat, lawan dari teman. Maka itu dikatakan musuh, jelas ya. Kemudian malikun nas, rajanya manusia atau yang menguasai manusia. Maknanya adalah malikun nas. Jadi malik itu bisa dibaca dengan dua qiraah, ya, bisa dibaca panjang malik, bisa juga dibaca malik, ya. Dan maknanya dari malik itu adalah rabbun nas, robnya manusia. Karena di antara makna rob itu adalah al-malik, ya. Makna rob itu adalah Allah yang menguasai, mengatur, dan seterusnya, mencipta, memberi rezeki. Ya, salah satu dari makna rob itu adalah al-malik, ya, rajanya manusia atau yang menguasai manusia. Taib. Kemudian dikatakan lagi ada yuwaswisu. Ya. Yuwaswisu ini dari fiil waswasa yuwaswisu. Yuwaswisu dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Taib. Makna yuwaswisu adalah yatahaddatsu bi sautin la yasma'uhu an-nas. Yaitu berbicara dengan suara yang manusia tidak bisa mendengarnya. Berbicara dengan sebuah suara yang manusia tidak bisa mendengarnya. Ini pekerjaan syaitan, ya. Waswasa yuwaswisu ini adalah pekerjaan syaitan. Kemudian al-waswas, ya, ini pelakunya. Kalau yuwaswisu tadi adalah pekerjaannya, fiilnya. Kalau al-waswas ini adalah yang melakukan, ya, fiil waswasa yuwaswisu, yaitu asyaitonul ladzi yuwaswisu bi sautin la yasma'uhu nas, yaitu syaitan yang membisikkan dengan dengan sebuah suara, ya, yang membisikkan suara yang manusia tidak bisa mendengarnya, yang manusia tidak mendengarnya. Ini makna dari al-waswas, yaitu asyaitonul ladzi yuwaswisu bi sautin la yasma'uhu nas, yaitu syaitan yang membisikkan suara yang manusia tidak mendengarnya. Taib. Kemudian ada sudur. Ya, sudur ini jam'us sadrin, dimaklumi, ya, jamak dari as-sadr, jamak dari dada. Taib, barakallahu fiik. Kemudian disebutkan lagi al-khannas, ya, yang mengintai, ya, yang bersembunyi, kadang diartikan seperti itu, ya. Maknanya adalah allazi yarji'u wa yabta'idu
'anin nasi idza dzakarallaha. Ya. Yang kembali ya dan menjauh dari manusia apabila menyebut nama Allah. Apabila menyebut nama Allah. Jadi syaitan itu sifatnya adalah al-khannas. Dia mengintai, bersembunyi. Ya. Ketika dia atau syaitan itu membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, maka dia akan lari darinya, ya, menjauh darinya apabila orang tersebut berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian al-jinnah ini al-jin, ya, al-jinnah ini sama dengan al-jin yaitu jin. Baik, barakallahu fiik. Ini adalah arti kosakata yang ada di dalam surah An-Nas ini. Kemudian al-makna al-am yaitu makna secara umum dari surah An-Nas, ya dikatakan is'al ya Muhammadu khaliqan nasi wa malikahum wa ma'budahum. Mintalah wahai Muhammad kepada khaliqan nas, pencipta manusia, wa malikahum, rajanya mereka, raja manusia, wa ma'budahum, dan sembahan mereka. Ya. Jadi Allah itu adalah khaliq, malik, dan ma'bud. Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, dan Allah yang diibadahi. Ya. Maka dikatakan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, an yubta'ida anka syarra syaitan. Ya. An yub'ida anka syarra syaitan, agar dia menjauhkan dari engkau keburukan syaitan. Allazi yatahaddatsu sirran fi sudurin nas. Ya, di mana syaitan itu ya berbicara lirih ya di dalam dada-dada manusia. Ya. Syaitan itu berbicara lirih di dalam dada-dada manusia, membisikkan kejahatan. Kemudian permintaan keduanya adalah wa ayyub'ida anka syarral jinni wal ins. Apa namanya? Wa ayyub'ida anka syarral jinni wan nas. Dan supaya menjauhkan dari engkau keburukan jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Jadi syaitan itu ada dua kalangan ya. Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Ya, jin yang durhaka, manusia yang durhaka. Ya, itu disebut dengan kategorikan dengan syaitan. Thayyib, barakallahu fiik. Jadi makna dari surah An-Nas ini secara umum adalah bahwasanya perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau meminta perlindungan dari atau meminta perlindungan kepada Sang Khalik, pencipta manusia, Malik, ya, rajanya manusia, dan juga Ma'bud atau ilah, ya, sembahan manusia, yaitu meminta dari dua hal. Yang pertama, dari keburukan syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Ya. Dari keburukan syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Dan juga dari hal yang kedua yaitu agar dijauhkan dari keburukan jin dan manusia. Ya. Taib. Barakallahu fiik. Ini adalah makna dari surah An-Nas ini. Kemudian yang ketiga tadi adalah hadis. Kita akan baca hadis tentang pensyariatan ya membaca 3 qul ya ketika seorang hendak tidur. Taib. Sebuah hadis yang sangat agung, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dikatakan ya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin. Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke tempat tidurnya setiap malam, ya, jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima. Beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, maksudnya dia satukan kedua telapak tangannya, kemudian beliau tiup di dalam kedua telapak tangan tersebut. Ya, beliau meniupnya. Faqara'a fihima. Kemudian beliau membacakan di dalam ya telapak tangannya itu
yaitu qul huwallahu ahad, itu surah Al-Ikhlas. Wa qul a'udzu birabbil falak, dan juga surah Al-Falak. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan juga surah An-Nas, ya. Jadi tiga surah ini ditiupkan, dibacakan, ya, saat beliau menyatukan kedua telapak tangannya dan meniupnya. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangan tersebut, ya, setelah disatukan, ditiup dan dibacakan tiga kul ini, beliau mengusap dengan telapak tangan tersebut apa yang mampu dari badannya, ya. Apa yang beliau mampu dari badannya, ya, beliau usap anggota tubuhnya maksudnya. Dikatakan yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Beliau memulai dengan kedua telapak tangan, beliau memulai pengusapan tersebut dengan kedua telapak tangannya di atas kepalanya, kemudian di wajahnya. Jadi beliau usap dulu kepalanya, ya, kemudian wajahnya. Wa ma akbala min jasadi, dan apa yang beliau jangkau dari badannya. Ya, setelah kepala beliau usap, kemudian beliau mengusap wajahnya, setelah itu beliau mengusap yang lainnya dari apa yang beliau jangkau dari badannya. Taib. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Ya, ini syariat, ya, syariat yang sangat agung sebagai bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim itu hendak tidur. Ya, membaca 3 kul ini, ya, dengan menyatukan kedua telapak tangannya, meniupnya, kemudian membacakan 3 kul ini, kemudian dia mengusap mulai dari kepalanya, kemudian dari wajahnya, dan dari anggota tubuh lainnya yang dia jangkau. Taib. Maka ini syariat yang sangat agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Taib, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah materi terakhir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan materi ta'bir setelah layout dari kitabnya atau diktatnya selesai. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika. Uh, Syukran lakum ala husnil istima'i. Syukran telah menyimak pelajaran ini dengan baik. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.